Halo, selamat pagi. Salam sepak bola. Kembali lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Ya, di kesempatan kali ini kita akan melakukan reaction terkait press conference dari Erik ten Hag jelang laga away melawan Southampton, dan juga kita akan update berita transfer dari Manchester United. Check this out. Yes people, yes people, what is going on? Selamat pagi Manchester United Fan Forum Indonesia. Oke, baik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat karena musim-musim seperti ini musimnya batuk pilek ya. Silakan memperkuat imun dengan cara minum dan makan makanan yang sehat. Oke, berita berikutnya dari reaction press conference dari Erik ten Hag. Yang pertama, dia update availability dari susunan pemain. Yang jelas Anthony Martial, ya, Martial kembali cedera. Oh my god. Oh my god. Seperti kita ketahui, Martial ini ketika dipasang maka akan sangat klik dengan Marcus Rashford. Luar biasa kemarin melawan Liverpool, bermain ya setengah babak, nggak lebih. Tetapi impact yang dihasilkan, semua defense akhirnya tertuju kepada Martial karena kita ketahui Martial punya dribbling yang luar biasa, kecepatan dan meliuk-liuk sehingga teman-teman yang lain itu ya bisa lolos seperti Marcus Rashford kemarin menyerang dari sebelah kiri masuk ke tengah, itu pergerakan yang sangat luar biasa dari Marcus Rashford. Nah, kini Anthony Martial menjadi Anthony Martial karena dia cedera lagi. Definitely kita butuh striker baru men di tengah, center forward. Hey John Murto, Richard Arnold, you gotta do some work man. You have to do some work in transfer. Ya, kemudian berita yang lumayan baik, adanya Victor Lindelof kembali berlatih, tapi saya ragu dia akan diturunkan. Dan juga di bench ada Harry Maguire dan Luke Shaw juga akan siap menantang konsistensi dari Lisandro Martinez, Rafael Varane maupun Tyrell Malacia. Sedangkan di kanan Diogo Dalot saya kira tidak tersentuh karena Aaron Wan-Bissaka benar-benar tidak cocok dengan Ten Hag football. Oke. Kemudian update kembali terkait Cristiano Ronaldo. Definitely dia akan dimainkan dengan cederanya Anthony Martial. Ya, ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, di mana Ronaldo, center forward satu-satunya kita miliki sekarang, bisa menunjukkan kualitasnya sebagai seorang GOAT di lapangan. Ya, kita harapkan crossing dari Diogo Dalot, Eriksen, Bruno, Tyrell Malacia, siapa aja crossing ke arah Ronaldo, mau bola atas bola bawah, dia sudah nggak sabar untuk membuka keran gol di Liga Inggris musim ini. Ya, terlepas dengan rumor-rumor yang akan mengatakan dia pindah, dan saya kira statement dari klub maupun Ronaldo masih sama. Klub tidak ingin menjual Ronaldo dan dia bagian dari tim ini. Oke. Kemudian ketika ditanya terkait apakah Erik ten Hag masih membutuhkan pemain, Erik ten Hag dengan jelas kembali mengatakan statement dia sebelumnya, kita tetap butuh pemain tetapi bukan sembarang pemain. Ya, kalimat itu hampir saja hancur gara-gara MU ingin merekrut Marco Arnautovic dan juga Adrian Rabiot. Ya, kalau dua orang itu masuk, ya saya kira statement dari Ten Hag itu nggak ada gunanya. Ya, itu any players ya, desperate signing. Ternyata yang datang Casemiro. Ya, Casemiro dilaporkan oleh Ten Hag dia sudah berlatih
bersama tim dan dia fit, dan itu sinyal yang cukup bahwa Casemiro akan masuk menggantikan McTominay. Oke, McTominay, McSauce, Scooby-Doo. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang lain itu standar terkait bagaimana cara maintain work ethic dari MU, kemudian confident. Erik ten Hag memastikan dia telah menghandle dan melatih hal itu dari waktu ke waktu. Dan memang itu adalah demanding. Apabila kamu bermain di Manchester United, maka kamu harus memberikan semua 100% di setiap pertandingan, di setiap menit, di setiap detiknya. Oke, itu minimal demanding ketika kamu bermain untuk Manchester United. Baik, reaction dari press conference itu yang bisa saya sampaikan. Kita beralih ke transfer update. Transfer update. Ya, mengejutkan sekali dari Ajax kembali menolak bid dari Manchester United sebesar 90 juta euro. Oke. Dan pihak dari Anthony masih tetap ngotot ingin keluar. Bahkan dia memberikan statement dan dia pun melakukan wawancara bersama Fabrizio Romano. Dia mengatakan bahwa ingin pergi dari Ajax tapi dengan cara yang sopan, ya. Dia ingin mempush Ajax bahwa dia ingin pergi dengan tawaran yang tertinggi, setinggi mungkin, dengan tujuan Ajax bisa rebuilding dengan cepat dengan uang yang dihasilkan dari penjualan si Anthony sendiri. Tetapi dari pihak klub masih menolak dan I don't know. Dan gue yakin Ajax, lu gak akan dapat penawaran yang lebih baik dari ini. You will never, ever, gak akan, men. Kalau transfer musim ini kamu gak mau jual, ya MU gak akan nawar semahal ini, ya. Dia pasti akan menurunkan harganya. Tetapi di balik kisah ini, Anthony ini, kembali lagi saya harus merunut kejadiannya dari bulan Mei yang lalu, di mana harga Anthony itu masih 40 juta euro, men. Masih murah. MU nggak mau beli. Ketika MU submit 40, Ajax naikin jadi 60 plus add-ons sekitar 65. MU walk away lagi dari Mei sampai dengan Agustus. Dibid lagi 65. Ajax minta 80 juta euro. Oke. MU kabur lagi dan akhirnya setelah menjelang akhir-akhir bursa transfer mau ditutup 6 hari lagi. 6 hari lagi mau ditutup. MU mengeluarkan uang yang sangat besar, 90 juta euro, dan masih ditolak. Oh my god. Ya, saya menghargai sikap dari Ajax karena itu adalah pemain mereka dan Ajax secara finansial tidak ada masalah. Tetapi menurut saya ini sedikit annoying. Kalau saya jadi Anthony, saya akan bertanya, "Wei, kenapa Gravenberch boleh pergi? Lisandro Martinez boleh pergi, yang lain boleh pergi. Kenapa saya nggak boleh?" Oke, nggak adil dong. Meskipun secara kontrak ya kamu tetap akan digaji dan tetap menjadi pemain Ajax, tetapi ya dari banyak dua sisi itu bisa menjadi perdebatan di mana kita harus loyal kepada klub, kita harus menghormati kontrak, tetapi dari sisi pemain juga sebenarnya memiliki hak karena sudah ada buyer dengan harga yang pantas. Ya kenapa nggak mau dilepas gitu? Pasti akan jadi pertanyaan. Dan ya saya merasakan kasihan ya pada Anthony karena nggak bisa bergabung dengan tim MU, setan merah. Oke. Kemudian berita berikutnya terkait Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, jurnalis dan juga sumber mengatakan, Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa De Jong mulai membuka diri untuk berbicara dengan pihak Manchester United.
Tetapi balik lagi ke situasi awal bahwa Frenkie de Jong dan juga keluarganya itu betah tinggal di Spanyol, di Barcelona. Ini akan menjadi challenging apakah dua pemain ini jadi datang. Kalau Anthony memang susah didapatkan dan Anthony Martial cedera, please segera rekrut Cody Gakpo dari PSV Eindhoven karena dia sudah sangat open untuk bergabung bersama Manchester United, oke? Cody Gakpo sangat ingin bergabung, oke? Dan Anthony dapat atau tidak, kalau bisa beli Cody Gakpo, beli karena Anthony Martial rentan cedera. Rentan cedera. Oke. Baik. Sedangkan kiper kemarin saya bilang ada Kevin Trapp yang rencana akan dibeli oleh Manchester United, dan Kevin Trapp sendiri mengatakan bahwa dia tidak ingin bergabung dengan Manchester United, dan saya bilang it's a shamble, mate. Peluang nggak akan datang kedua kalinya. Kita ketahui performa De Gea juga angin-anginan, dan saya rasa Kevin Trapp mempunyai peluang yang bagus ketika join ke Manchester untuk menjadi kiper nomor 1. Oke. Dan endingnya kita akan bidding kiper cadangan Newcastle, Dubravka. Ya, kita tahu 3 tahun terakhir Dubravka adalah tim utama, penjaga gawang utama dari tim Newcastle. Sejak kedatangan Nick Pope, dia jadi pilihan kedua. Dan saya dengar dia akan di loan di Manchester dengan harga 5 juta pounds. Dan menurut saya itu tidak akan membuat De Gea terganggu posisinya, tidak akan membuat De Gea terchallenge untuk bisa berbuat lebih banyak. Oke. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Buat penonton baru seperti biasa, saya harapkan dukungannya dengan cara subscribe, nyalakan tombol lonceng, like, dan komen. In return, saya akan memberikan berita-berita terupdate terkait Manchester United dan juga taktik analisa terkait pertandingan dari Manchester United. Saya Widi Sasoko undur diri. Thank you for watching dan salam sepak bola.